Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info dan update terbarunya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi Chainlink atau Link ya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, saya pengen sharing sedikit. Jadi waktu lalu kita sempat live streaming, itu udah sempat kita bahas juga tentang seputar pergerakan dari falling wedge pattern, lalu dia sempat break dari falling wedge patternnya, lalu ada retest ya. Sebenarnya sih ini adalah chart yang saya sempat sharing di SAG, dan saat ini memang kondisinya sudah totally berbeda. Nah, pada intinya teman-teman, ini akan saya sharing lagi nanti di video, bukan di video sih, di video kali ini ya lebih tepatnya ya, tapi agak di bagian hourly chartnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke daily time frame terlebih dahulu. Nah, untuk daily time frame sendiri, sebenarnya saya cukup yakin Chainlink ini sebenarnya dia cukup tersideways teman-teman. Kalau kita lihat outlook atau pergerakan Chainlink overall, sebenarnya kita bisa consideration bahwa Chainlink ini saat ini masih di dalam pergerakan yang berpotensi cukup impulsif ya, karena ya, kita lihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, pergerakannya cukup oke, dan Chainlink sendiri sudah bertahan di atas kisaran area support atau resistance terakhirnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, teman-teman, ini tampak seperti pembentukan yang namanya symmetrical triangle pattern, atau kalian bisa bilang juga sebagai bullish pennant, karena ini posisinya symmetrical triangle tapi di bagian atas daripada suatu uptrend ya. Sebenarnya ini 50-50 teman-teman. Saya lebih prefer bilang ini 50-50 sih, dibanding kita ngecap satu kondisi bahwa oke, this is bullish pennant atau this is bearish pennant gitu. Kenapa? Karena sebenarnya gini teman-teman, symmetrical triangle pattern sendiri sebenarnya merupakan pattern bilateral. Bilateral tuh maksudnya apa? Artinya dia punya dua kemungkinan, antara dia breakoutnya ke atas atau breakdownnya ke bawah. Nah, biasanya teman-teman, situasinya sih lebih cenderung 50-50, but kita bisa mengacu dan bercermin pada kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita datang dari uptrend, lalu terbentuk yang namanya symmetrical triangle pattern dari pergerakan yang terbarunya, nah ini biasanya lebih condong ke arah bullishnya gitu. Tapi kalau misalnya situasinya dibalik, dia datangnya dari downtrend, lalu terbentuk yang namanya symmetrical triangle di bagian bawah dari downtrend, nah itu mungkin lebih condong ke arah breakdown gitu ya. Kenapa demikian? Karena balik lagi teman-teman, the trend is your friend ya. Mostly orang akan bilang seperti itu, the trend is your friend, which means ya overall trend kalau kita bisa bilang saat ini kan masih bullish nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat symmetrical triangle kayak gini, most of the people akan bilang ini situasinya lebih ke arah bullish pennant ya, lebih kurangnya seperti itu penjelasannya teman-teman. Dan karena trennya posisinya lebih ke arah naik, berarti at least 51% orang akan favor ke arah breakout pada saat symmetrical triangle pattern ini terjadi di atas dari suatu uptrend. Nah, sebenarnya di sisi lain saya agak kurang setuju, karena artinya teman-teman, kebayang gak sih kalau misalkan ada suatu pergerakan market yang sangat signifikan lalu diberhentiin ya, siapa pertanyaannya yang berhentiin di sini teman-teman ya? Ini kan berarti ada orang dengan dana yang cukup kuat, yang cukup strong, sehingga membuat buyersnya yang tadinya begitu strong dari sini itu menjadi struggling untuk breakout kembali dan memaintain trendnya dengan baik, which means kita bisa consider juga sebagai pelemahan momentum teman-teman ya. Bayangkan ada buyer sangat kencang, tiba-tiba boom ya, significant drop, lalu dia sempat rebound lagi, buyer sempat masuk berusaha untuk break lagi, ternyata dia terdecline kembali, dan terakhir pun sebelum sampai ke bagian atas dari symmetrical triangle kita udah dapat decline lagi atau reject lagi teman-teman. Nah, untuk time frame daily sendiri sebenarnya ada beberapa indikasi positif. Salah satunya adalah bullish cross yang terjadi pada exponential moving average 21 maupun 55. Nah, ini biasanya adalah indikasi positif yang menandakan bahwa market itu siap untuk melanjutkan uptrendnya kembali atau berubah dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend teman-teman. Dan walaupun sifatnya lagging ya, tetap kita mesti hargai ya, kita mesti apresiasi dan hargai si exponential moving average ini, karena bisa saja dia berfungsi sebagai support yang kemudian nantinya bisa break lagi atau penguatan lagi untuk pergerakan si Chainlink ya. Overall kita lihat di sini adalah ada potensi ABC correction pattern atau corrective pattern. Nah, kalau misalkan demikian ini adalah overall pergerakan ABC corrective pattern, maka kita bisa consider saat ini itu berfungsi sebagai wave 1-nya dia. Sebelum nanti kita masuk ke wave 2 correction-nya, baru dia break wave 3, wave 4, and then potentially wave 5. Nah, ini kan harusnya bakal jadi kayak wow, very tempting ya teman-teman buat dibeli, buat ditransaksikan. Nah, cuman kalau sekarang ini kita belum bisa pastikan, karena kita perlu lihat dulu nih kira-kira konfirmasi yang dibutuhkan saat ini itu seperti apa teman-teman. Nah, inilah dimana berperan biasanya untuk time frame hourly untuk kita lihat secara
time frame, secara pergerakan yang lebih short termnya. Sementara teman-teman, kita lihat sekilas bahwa big fan zone sellers ini masih take over atas market saat ini ya. Kita bisa lihat ya, every time buyers berusaha untuk break dan maintain di atas area big fan zone sellers ini, selalu ada sellers yang masuk dan signifikan secara secara ke powernya. Kalau kita lihat ya, momentum sellersnya saat ini cukup signifikan, bahkan terakhir kita ngelihat dia ngebentuk semacam yang namanya rising wedge pattern. Jadi every time dia nge-touch bagian atasnya, itu seller selalu masuk teman-teman ya. Dan saat ini sendiri kita bisa lihat sama-sama ya bahwa posisinya si Chainlink itu nggak gitu bagus karena dia baru aja breakdown dari potential rising wedge pattern ya. Dan situasi saat ini sebenarnya nggak begitu baik teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat ya, ada dua kemungkinan sih, whether kita nggak bentuk semacam another falling wedge pattern ya, which means kayak gini, atau justru kita nggak bentuk yang namanya descending channel, which means kurang lebih nantinya akan seperti ini teman-teman ya. Kita punya opportunity untuk dia breakdown lebih signifikan. Nah harapannya sih tentunya adalah falling wedge pattern, yang artinya saat ini situasi yang terjadi adalah simply hanya corrective move saja dari overall impulsive move-nya si Chainlink gitu ya. Itu sih ekspektasi teman-teman, tapi realita biasanya bisa berbeda ya. Nah teman-teman, selain daripada untuk menentukan kita mencari potensi support ya, sementara support yang didapat yang bisa kita lihat adalah di kisaran area $23,27, dimana area tersebut kita bisa ngelihat ya, si Link sendiri itu berkali-kali mendapatkan rejection di kisaran area sana. Jadi every time dia nge-touch rebound, every time dia nge-touch rebound, every time dia nge-touch rebound. Jadi kalau misalkan dia drop, maybe kita bisa testing lagi sampai kisaran level $23,5 gitu ya. Balik lagi karena pertama kita juga ngelihat di sini ada potensi kita terkena yang namanya double top pada pergerakan di kisaran bukan tanggal atau iya benar, di kisaran tanggal 11 Januari atau tepatnya 3 hari yang lalu ya. Kita ngelihat di sini sempat terbentuk yang namanya double top, jadi menandakan bahwa Chainlink itu sebenarnya udah nggak punya power lagi untuk nge-pump dan breakout dari dia punya resistance terdekatnya. Nah teman-teman, untuk melihat kira-kira potensi sejauh mana si Chainlink akan drop, kita bisa gunakan kembali Fibonacci extension. Kita tarik dari swing high-nya, kita tarik ke swing low-nya, dan kita tarik ke pullback-nya. Dimana kita bisa lihat teman-teman di sini ada beberapa level yang kemungkinan akan divisit oleh Chainlink. Salah satunya adalah level 100% Fibonacci di kisaran $24,16, dan yang merupakan titik confluence of support-nya itu berada di Fibo 1272-nya atau kisaran $23,31. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau misalnya kita lihat situasi kayak gini, let's say Chainlink terus kena pressure dan saat ini bar rate-nya kan masih sangat signifikan nih teman-teman. Menurut saya pribadi belum ada reason untuk kita melakukan serok terhadap Chainlink ya. Balik lagi, kita lihat teman-teman, pressure dari sellersnya ini sangat strong. Kalau misalkan teman-teman punya duit yang cukup banyak sekali untuk bisa nahan pergerakan Chainlink di kisaran area ini, saya rasa bisa-bisa aja gitu. Tapi kan faktanya kita semua di sini hanyalah retail trader ya, dan agak sulit untuk menggerakkan market yang kondisi market cap-nya sebesar Chainlink teman-teman ya. Untuk situasi saat ini paling saya rasa area yang boleh diperhatikan adalah kisaran $23,31. Selebihnya teman-teman bisa lihat overextended yang terjadi pada si exponential moving average-nya ya. Jadi ini exponential moving average soon or later bakal nyamperin sih, dan situasi marketnya sendiri atau market price-nya biasanya akan nyamperin juga untuk testing apakah ini adalah true downtrend yang signifikan atau hanya downtrend sesaat saja untuk pullback, sehingga mengkonfirmasi wave 2 yang tadi kita sempat bahas di time frame daily. Nah, overall kalau kita lihat teman-teman, dari dia punya RSI sendiri menunjukkan memang sih ada yang namanya si bearish divergence, dan saat ini mungkin situasinya bisa nge-lead si Chainlink ini menuju ke hidden bullish divergence, which means gambarannya nantinya akan seperti ini teman-teman, dimana kita lihat RSI-nya create lower low, tapi situasinya low-nya itu dia berpotensi create yang namanya higher low teman-teman. Balik lagi, hanya bisa terkonfirmasi hanya jika Chainlink di sini menunjukkan ke kita bahwa dia mampu maintain level kisaran $24,16, atau mungkin kalau kita tambah Fibonacci retracement ya, kita bisa lihat ya teman-teman, terdapat Fibonacci confluence of Fibonacci di kisaran area $24. So saya rasa itu juga merupakan potensi key support untuk Chainlink saat ini. Alright,
Jadi situasi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman pahami apa yang saya sampaikan ya. Kita berharap tentunya Chainlink bisa slowing down terlebih dahulu sebelum kita bisa memanfaatkan untuk buyback si kondisi Chainlink ini. Nah, perkiraannya di mana slowing down kalian sudah lihat berdasarkan analisis terakhir yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan teman-teman video ini bisa bermanfaat buat para Chainlink holders, dan sekiranya teman-teman merasa ini bermanfaat dan tentunya positif buat teman-teman, make sure kalian give your likes button untuk video ini. I think teman-teman that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day and cheers. Bye bye.